Peningkatan kekerapan penerbangan Air Asia dari Kuching ke Jakarta disifatkan mampu melonjakkan jumlah kehadiran pengunjung kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia. Konsul Jeneral Republik Indonesia Kuching Raden Sigit Wijaksono berkata yang merupakan perkembangan positif yang menyumbang kepada ekonomi dua negara jiran itu. Kemarin ya kita mendapatkan informasi good news ya bahwa sebentar lagi di bulan Februari akan ada penambahan atau peningkatan frekuensi dari flight ya Air Asia ya yang saat ini seminggu 3 kali akan menjadi daily flight ya. So ini good news ya bagi kita karena akan memperkuat intensitas kunjungan ya dari kedua sisi ya, baik dari Indonesia ke Sarawak maupun sebaliknya Sarawak ke Malaysia. Ini bisa dipesan dari saya kira dari tanggal 8 Februari yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa hadir ke program Fun Walk rangka Hari Bakti Imigrasi ke-74 di Pejabat Konsulat Jeneral Republik Indonesia Kuching di Jalan Ban Hock di Kuching pada Sabtu. Raden turut berharap agar perhubungan itu tidak hanya dilaksanakan bagi laluan Kuching Jakarta sahaja, malah boleh diperluaskan ke destinasi lain seperti Kalimantan Barat. Kita juga sangat berharap juga ya connectivity ini tidak hanya dari Jakarta tapi juga dari Kalimantan Barat ya, yang sebelum pandemi juga sebenarnya sudah ada ya untuk diactivate atau di open lagi, dibuka kembali ya. Namun kami juga paham ya pada saat ini sisi Indonesia sedang persiapan untuk undi raya ya, pemilihan umum ya, pemilu ya di bulan Februari juga. Jadi kita berharap mungkin selepas pemilu ya, seusai dari penyelenggaraan pemilu di bulan Februari untuk presiden, vice presiden dan nasional parlemen ya. Juga nanti ada pemilu kepala daerah ya. Ini masih schedule-nya antara September atau November ya. Beliau berharap selepas pilihan raya atau pemilihan umum pemilu, Indonesia lapangan terbang Pontianak dapat dipertimbangkan untuk dibuka semula bagi laluan penerbangan Kuching Pontianak. Dengan pembukaan itu, Raden Sigit percaya ia meningkatkan sektor pelancongan antara Sarawak dan Kalimantan Barat terutama ketika perpindahan pusat pentadbiran Indonesia ke Nusantara kelak. Sementara itu, dalam perkembangan berlainan, Raden Sigit mendedahkan sejumlah 64,900 pemilih berdaftar Indonesia yang bermaustatin di Sarawak akan melaksanakan kewajipan mereka untuk memilih Presiden, Naib Presiden Indonesia serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Februari kelak. Katanya proses demokrasi itu melibatkan dua kaedah iaitu mengundi di Pejabat Konsulat pada 11 Februari 2024 selain di 153 lokasi ladang yang telah dikenal pasti seluruh Sarawak bagi tempoh 4 hingga 10 Februari 2024. Kita ada target dari National Committee ya, Komisi Pemilihan Umum di Jakarta itu target 50%. Kalau bicara seluruh Malaysia banyak lagi, terutama di Semenanjung. Sekitar 400-an ribu ada di Semenanjung, ya. Jadi total pengundi di abroad bagi Indonesia itu 1,7 juta. Untuk yang di luar, di Malaysia, di negara-negara beberapa negara lainnya. Itu hampir separuhnya ada di Malaysia. Separuhnya ada. 64.900 ada di Sarawak. Ya. Mudah-mudahan kita mengharap partisipasi warga untuk ikut serta mengundi ini cukup besar ya. Tambahnya, kesemua peti undi akan dikumpul di Kuching untuk sesi penjumlahan undi yang akan dilakukan di Pusat Convention Penview Demak pada 14 Februari kelak.
Untuk makluman pemilihan umum pemilu 2024, Indonesia menyaksikan 3 calon iaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang akan bersaing untuk merebut jawatan Presiden pada Februari akan datang. Malah pihaknya turut meminta bantuan Polis Sarawak untuk mengawasi proses pemilihan yang berlangsung. Kuching Sarawak KJRI, kantor konsulat kita di Kuching Sarawak ini sudah bersepakat dengan perwakilan Indonesia lainnya di Malaysia ya, karena kita punya embassy di Kuala Lumpur, kita konsulat jenderal di Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu, Tawau dan Kuching, semua bersepakat kita laksanakan tanggal 11 Februari. Kalau di Indonesia dilaksanakannya tanggal 14 Februari. Kenapa tanggal 11 Februari? Karena itu hari Ahad, hari Minggu. Mudah-mudahan nanti kita buat 5 bilik suara di sini, karena di sini ada sekitar 3.000 pengundi yang kita harapkan datang ke konsulat ini untuk menggunakan haknya ya. Namun untuk yang lainnya ya, kita nanti ada petugas yang tanggal 26 Februari ini akan lantik ya, inaugurated ya, tanggal 26 Januari ini. Itu nanti akan berdistribut ke 153 lokasi di seluruh Sarawak ya, dari Lawas, Limbang, Miri, Bintulu, Sibu dan semua. Ada 9 distrik wilayah ya, 153 lokasi. Maka dari sejak bulan November, Desember yang lepas, kami sudah sampaikan hal ini kepada Datuk Bandar, kemudian State Secretary ya, pengarah kepolisian IPK, pengarah JIM ya, supaya membantu kawalan dari sisi keamanan ya, untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu, terutama tidak hanya di konsulat tapi di 153 lokasi tersebut. Selain itu, pembangunan pelabuhan laut dalam baru Indonesia di Mempawah berpotensi tinggi untuk menjalinkan kerjasama ekonomi di rantau ini. Raden Sigit Wijaksono berkata pihaknya terbuka menjalinkan kerjasama ekonomi bukan sahaja di Sarawak tetapi di Borneo. Seaport, it is in Mempawah. Mempawah is between Pontianak and Singkawang. That's very good deep sea port. Yeah, we already visited there, and we also brought delegate from Chamber of Commerce came to see there. So this is also potential for our economic further collaboration. Yeah, not only we know here you have a Bintulu port, we have a Kuching port. Then will be a very good collaboration if we want to explore more beyond Borneo, yeah. Not only talking about for Indonesia, Sarawak, Brunei, Sabah, but beyond. Bagaimanapun katanya untuk mencapai sasaran itu, Indonesia perlu meningkatkan kapasiti dalam pelbagai aspek. Justru kerjasama dua hala yang strategik antara Indonesia dan Sarawak perlu diperkukuhkan merangkumi aspek ekonomi, sosial dan budaya.